foto Yasmin, lihat Instagramnya Yasmin, ketemu bener-bener apa yang diimpikan dari dulu, dari bentuk wajahnya, dari hidungnya, matanya, itu semuanya sudah ada. Ya alhamdulillah tunangan kemarin acaranya berjalan dengan lancar ya. Dan memang aku pun sendiri untuk media memang udah disiapin juga, udah dijadwalin juga, udah di-scheduling juga ya kan. Mungkin yang untuk tunangan kemarin itu hanya untuk keluarga aja, private lah ya gitu. Tapi ya intimate lah. Tapi nanti kita sudah scheduling juga, kita sudah persiapin juga untuk media-medianya juga untuk tahu gitu loh. Memang itu adalah suatu kejutan juga ya untuk netizen juga ya kan, untuk semuanya tiba-tiba baru pertama kali ketemu langsung tunangan gitu. Sebenarnya kita pun sudah merencanakan ini 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu gitu sih. Jadi dari Instagram awal mulanya waktu itu nggak sengaja scroll ya kan, di explore ada Yasmin ini dan situ saya yakin banget sama wanita ini gitu loh. Kenapa saya baru lihat di fotonya aja hati saya udah ngeklik gitu kan. Dan akhirnya saya beranikan diri untuk DM. Pas DM, alhamdulillah dibales langsung. Cepat banget, cuman butuh waktu 11 menit udah dibales langsung sama Masa? Iya, 11 menit. Iya kan? Iya benar. Langsung dibales sama Yasmin kan. Dan kebetulan Yasmin pun tahu saya dari sinetron ya. Iya. Sinetron apa sayang? Cinta karena cinta. Sinetron Cinta Karena Cinta ya? Ya gitu ceritanya. Dan akhirnya kita menjadi teman dulu, teman dekat dan alhamdulillah Yasmin punya niat baik dan saya juga punya niat baik. Akhirnya kita sama, satu tujuan, satu visi, satu misi. Ya udah ketemu tunangan. Proses pacaran itu mungkin yang kemarin aja ya, waktu Yasmin di Malaysia dan saya di Indonesia. Itu proses pacaran LDRan aja. Tapi pas ketemu, saya bilang ke Yasmin, aku mau langsung kita dipercepat prosesnya, gitu loh. Ya kita tunangan dulu aja, gitu kan. Untuk menyatakan kalau aku serius sama kamu, kalau kamu juga menyatakan kamu juga serius sama aku, gitu sih. Aku bilang, dan alhamdulillah Yasmin dan mamanya datang ke Indonesia dengan hati yang terbuka, alhamdulillah dapat restu dari orang tuanya juga, gitu loh. Coba kamu gimana sayang? Beda banget. Dia ya kayak apa ya? Lebih ganteng lah. Aduh. Ya depan gitu kan. Dan dia orangnya tulus banget. Tulus. Terus pertama kamu ada deg-degan? Iya, aku deg-degan banget. Soalnya pertama kali kan mau ketemu, jadi ya takut juga. Siapa tahu dia nggak suka sama aku ya. Gitu. Awalnya ragu-ragu juga. Oh gitu. Iya. Terus? Tapi lama-kelamaan ya bagus sih, bagus. Lihat jadi aku percaya lah. Gitu. Jadi Yasmin di Malaysia itu model sama influencer juga, gitu. Ya sayangnya? Gitu. Awalnya nggak ada sih, tapi lama-kelamaan wah. Ya, aku pernah lihat mukanya di ini kan sinetron. Jadi aku Google gitu. Kebetulan sinetron Cinta Karena Cinta tayang di Malaysia waktu itu ya. Iya. Dan Yasmin penasaran dan di Google lah sama Yasmin. Benar. Ya akhirnya dibales. Nggak percaya respon pertama ya. Waktu aku kasih foto Yasmin ya. Aku kasih lihat Bang Amar foto Yasmin. Bang Amar ya bilang, oh iya cantik banget, kata Bang Amar kan. Tapi ketika aku bilang ke Bang Amar, Arman kayaknya mau serius sama cewek ini Bang Amar nggak percaya. Bang Amar sama Kebel nggak yakin. Nggak mungkin, orang belum pernah ketemu, masa iya sih ya kan? Emang yakin banget man, ntar gimana, lu belum pernah ketemu lo ya kan? Ya saya bilang ya udah Bang Amar lihat aja nanti. Dan akhirnya alhamdulillah tersampai juga, baru 3 hari kita langsung tunangan. Bang Amar kaget, Kebel kaget. Sampai waktu di acara pertunangan, Kebel speech, dia ngomong, ada di YouTube-nya ya, Kebel ngomong, saya pikir pernikahan saya yang luar biasa. Baru 1 bulan ketemu, baru langsung nikah. Tapi ada yang lebih luar biasa, kata Kebel. Gitu. Saking speechless-nya Kebel dan Bang Amar gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah jadi juga gitu. Saling meyakinkannya gimana sih? Saling meyakinkan aku sama Yasmin.
Saya meyakinkan ya pertama itu kita punya satu tujuan yang sama pertama ya. Dan Yasmin memang sudah tidak mau main-main lagi. Itu sama banget sama aku yang nggak mau main-main lagi gitu loh. Aku udah nggak mau pacar-pacaran lagi. Yang benar kayak ya pengen serius lah gitu, pengen menuju ke kebaikan gitu. Dan alhamdulillah Yasmin meresponnya dengan baik dan Yasmin bilang Yasmin punya tujuan yang sama. Ya udah, akhirnya jadi. Jadi. Orang tua ya alhamdulillah bapak mendukung sekali, mamanya Yasmin juga mendukung sekali. Dan mereka pun sangat senang ya karena aku punya niat baik untuk serius gitu loh, untuk nggak main-main lagi gitu sih. Dan alhamdulillah responnya dari kedua orang tua kita baik. Yasmin sih kalau saya lihat dia sosok ibu ya, baik banget dan dia bukan cuma bisa menjadi pacar aja, tapi dia bisa menjadi adik, bisa jadi kakak, dan dia benar-benar apa yang saya butuhin gitu loh. Benar-benar yang bisa menjaga saya itu Yasmin. Dan memang kalau dilihat dari umurnya mungkin saya lebih tua, tapi Yasmin sikapnya mungkin lebih dewasa daripada saya. Itu yang saya butuhin sih. Kalau Arman sih ya dia husband material gitu kan. Dia dewasa banget. Dan mamaku juga bilang Arman ini orangnya baik banget, bagus, sopan, ramah ya kan. Jadi aku yakin insya Allah dia bisa membimbing aku ya kan? Surga Dan di akhirat. Insya Allah untuk masalah kejenjang yang lebih serius ya, ke pernikahan insya Allah kita secepatnya. Kita juga masih beberapa yang kita perlu siapin juga. Dan insya Allah kita tidak perlu waktu lama-lama lagi ya untuk menikah. Nanti kita akan infokan kok. Gitu. Kita dan tim lagi mempersiapkan sekarang. Gitu. Insya tahunnya. Tahun depan. Di tahun depan pasti. Bulannya secepatnya. Tanggal cantik. Iya bisa dibilang, tapi ya nanti akan kita lihatkan lagi. Kita akan kasih tahu juga kok sama teman-teman media. Kita Insya Allah venue-nya kita masih mencari ya. Kita masih cari-cari, kita masih obrolin juga sama keluarganya Yasmin mau gimana, mau seperti apa. Dan intinya insya Allah kita percepat gitu. Wedding dream? Kamu ada wedding dream nggak? Kan masih ini lagi diskusi. Lagi diskusi. Kalau aku sih jujur orangnya aku nggak yang gimana ya, yang nggak mewah-mewah atau gimana gitu. Yang penting nikah. Iya benar. Yang penting ijab kabul sah ya kan, ya udah. Jadi nggak usah yang kayak bagaimana gitu, Nggak harus usah didesain seperti terlalu apa. grand gitu ya. Ya nggak usah terlalu mewah atau gimana. Saya tahu umur saya masih muda, masih 21 tahun. Yasmin pun masih 20 tahun. Nah, tapi umur itu cuman age is just a number. Iya, cuman angka gitu loh. Jadi menurut saya itu kedewasaan itu tidak dilihat dari umur gitu loh. 19 tahun aja dia bisa dilihat sebagai orang dewasa. Ketika cara pemikirannya berbeda, ketika mental dia kuat dan dia siap udah menerima tanggung jawab gitu loh. Dan saya tahu betul apa yang saya lakuin ini bukan main-main gitu loh. Karena ini pernikahan satu untuk selamanya. Dan pertama yang harus saya siapin itu mental. Dan harus bertanggung jawab, bukan cuma untuk diri saya sendiri sekarang, tapi ada calon istri saya di sini yang memang saya harus memberikan dia apa yang dia perluin gitu loh, apa yang dia butuhkan, tanggung jawab lah gitu loh. Nah kalau teman-teman juga intinya umur nggak masalah gitu loh. Insya Allah kalau misalkan kita yakin dan kita kuat, kita bisa bertanggung jawab, insya Allah lanjut. Karena ini kebaikan, harus dipercepat gitu. Ya Yasmin insya Allah tinggal di Indonesia. Dia akan tinggal di Indonesia dan jadi ibu rumah tangga dan pengusaha ya. Nggak boleh jadi artis, nggak boleh jadi artis. Kamu mau jadi artis? Enggak. Yasminnya nggak mau. Capek jadi artis. Capek ya, pengen jadi ibu rumah tangga ya. Gitu. Saling cemburuan? Ya kagak ada. Ada siapa yang cemburuan? Kita berdua sih sebenarnya. Sebetulnya kita berdua. Dan ketika aku scroll TikTok nih, terus ada cewek
ada TikTok cewek lah ya kan yang muncul di FYP aku gitu loh. Yasmin lihat dia langsung marah gitu loh. Padahal kan itu cuman muncul aja, aku nggak tahu, aku tidak bisa memprediksi kapan FYP cewek ini muncul gitu loh. Tapi Yasmin marah, segitu cemburunya gitu loh. Aku pun tanda sayang, aku pun seperti itu ya kan. Kalau lihat Instagram ada cowok diliatin terus sama dia, aku pertanyakan ngapain Ya gitu. itu siapa gitu kan? Siapa aku ya? Aku apa kamu? Kamu. Oh ya aku ya. Siapa? Yes, kita berdua bucin sih. Kita berdua sangat bucin, sangat bucin gitu. Karena mungkin ya kita udah 6 bulan kita LDR ya, 4 bulan LDR ya. Masa 6? 5 bulan. Kita 5 bulan LDR dan akhirnya ketemu. Ya bisa dibayangkan gimana bucin kita gitu loh. Paling pertama kali ketemu mungkin kita masih kaku, masih agak-agak kaku. Tapi kan? iya, tapi pas udah sorenya udah mulailah Iya. sifat asli kita masing-masing keluar gitu. Chemistry. Iya. Oh iya pasti itu juga tantangan yang lumayan ya, tantangan yang cukup berat bagi aku gitu. Karena memang budaya kita, budaya Indonesia sama Malaysia itu Beda banget. beda gitu loh. Dari bahasanya juga mungkin sedikit mirip, tapi beda. Cara penyampaian aku pun berbeda, logatnya berbeda. Yasmin pun berbeda gitu loh. Jadi kita sering salah paham di situ gitu loh. Dari Yasmin di Malaysia ini kata-katanya is okay, ini sopan, biasa aja di Malaysia, tapi di Indonesia itu sedikit. Ini di Indonesia pun seperti itu gitu loh. Kata-kata yang sopan di Indonesia bagi Yasmin kasar gitu. Jadi ya semacam itulah di bahasa gitu loh. Dan alhamdulillah untuk budaya sih kita masih bisa menyesuaikan ya, dari makanan juga kan, makanan Indonesia sama Malaysia nggak terlalu jauh beda gitu loh. Ya pasti akan ada sedikit culture shock ya kamu ya. Ya culture shock ya. Culture shock ya. Iya gitu. Asli. Keturunan. Oh, mix. keturunan. Aku aslinya bapak aku ya Jerman asli. Mama aku Jerman campuran Sabah. Jadi aku half Jerman, half Sabahan gitu. Orang Malaysia. Begitu. Mempersiapkan diri ya. Pastilah, karena waktu aku bilang ke Yasmin, aku udah siap untuk menikahi Yasmin. Aku pun sudah insya Allah sudah sangat siap, sudah mikir ke depannya seperti apa. Aku tipe orang yang harus mikirin 5 tahun ke depannya. Jenjang pernikahan itu 5 tahun dulu lah dipikirin, 5 tahun awal nih. Apa yang aku bangun, apa yang aku akan lakuin gitu 5 tahun. Karena kan nggak mungkin tanggung jawab aku sangat berat. Nggak mungkin Yasmin baik-baik aja di sini, pasti akan ada kendala-kendala gitu loh. Karena Yasmin orang Malaysia yang ke Indonesia, yang akan tinggal di Indonesia, itu sepenuhnya tanggung jawab aku. Kalau misalkan aku menikah sama orang Indonesia, masih dekat lah orang tuanya. Paling di Jakarta atau di Bandung masih dekat kan. Tapi kalau di Malaysia kan susah, ya kan? Jadi gimana caranya aku harus bertanggung jawab sama Yasmin dan ya memberikan apa yang dia butuhin sih. Insya Allah udah dipersiapin matang-matang gitu. Udah belajar juga lah gitu. Alhamdulillah aku ya selama aku sama Adit nggak ada sih haters gitu, jadi Nggak, maksudnya gimana mental kamu pas misalkan disanding-sandingin kamu sama mantan-mantan aku. jujur aku nggak ada perasaan. Begitu ya? Ya. Jadi kamu Mental lebih aku kuat sih, kuat banget. Jadi mungkin Yasmin lebih ke nggak peduli Aku positif sih. ya, gitu. Nggak, Aku ya nggak udah. ada Itu pun masa lalu kan. Jadi ya udahlah ya kan. Gitu. Ngapain dipikirin gitu. Sudah kok, sudah dikasih pengertian juga, dan alhamdulillah yang tadi Yasmin bilang, Yasmin ya mentalnya udah kuat gitu loh. Jadi ya gua nggak memberikan pengertian yang lebih sih sebenarnya gitu loh. Yasmin pun tahu gitu loh kehidupan Ya emang gitu. artis seperti apa atau gimana gitu loh. Jadi ya yang gue bilang ke Yasmin, kamu siap, kamu kuat ya sama aku gitu loh. Aku kan artis di sini dan lain-lain. Pasti banyak pro dan kontranya nanti. Pasti ada haters, ada fans. Ada yang suka, ada yang benci gitu kan. Kamu tahu kan. Dan alhamdulillah Yasmin ngerti. Dan untuk hubungan masa lalu pun Yasmin pun
dengan apa? Dengan mantap ngomong ya udah itu kan masa lalu, ya udah bodo amat. Aku nggak mikirin masa lalu. Aku selalu mikirin masa depan, itu kata Yasmin gitu loh. Dan juga dengan segala kesibukan segala strippingan apa segala macam, lu udah ngasih pengertian itu nggak sedikit ke dia tuh? Aku boleh stripping nggak sih? Aku boleh sinetron nggak sih? Ya itu kan rezeki juga. Jadi boleh. 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 Kata kamu nggak boleh. Boleh. Serius. Iya. Ada tapinya nih kayaknya nih. Ada dong. Tapi harus sama kamu mainnya gitu. Enggak, aku nggak usah. Oh, nggak usah. Kalau gua sih ya, waktu lihat foto Yasmin, lihat Instagramnya Yasmin. Jadi dari kecil itu gue selalu memproyeksikan untuk masa depan. Gue selalu mengimajinasikan calon istri gue di masa depan gitu loh. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu bener-bener, iya bukan begitu. Akhirnya ketemu bener-bener apa yang diimpikan dari dulu, dari kecil. Yang diimpikannya seperti apa ya di Yasmin semua, dari bentuk wajahnya, dari hidungnya, matanya, itu semuanya sudah ada. Wah ini gadis impian gue banget gitu loh. Waktu pertama ketemu lihat Yasmin, itu kan baru sekedar ketemu. Dan akhirnya kita DM, kita chat-chatan. Akhirnya yang saya lihat di situ lebih yakin lagi, wah ini wanita bisa menjaga gue gitu loh, bisa menjaga seorang Aditya Zoni ini, pengertian gitu, tulus dan bener-bener baru di chat-chatan aja Yasmin begitu menjaganya gitu loh. Dan yang paling penting itu menutupi kekurangan gitu loh, menutupi kekurangan, menjaga perhatian, pengertian, dan soleha juga ya sayangnya. Selalu suruh aku puasa, sholat dan lain-lain, harus baca doa sebelum makan, luar biasa. Ini cewek bener-bener luar biasa. Gua kan makan ya bismillah gitu loh. Bismillah, makan. Nggak boleh. Yasmin selalu bilang, "Tar dulu, doa dulu." Doa tuh udah wah, Sama mama ya sekarang. bener. Ini bener-bener material, wife material ya. Istri banget lah, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain apapun gitu loh. Semuanya bisa. Jangan boros-boros, itu paling penting. Ya, Gitu sih. nggak boleh boros. Tidak menutup kemungkinan sih, tidak menutup kemungkinan, karena memang dari awal niat gue juga kan untuk cepat-cepat sama Yasmin supaya kita halal, gitu loh, supaya kita tidak ada dosa di situlah gitu loh, ya kan. Nah menurut gue itu tidak menutup kemungkinan kita akan menikah agama dulu, untuk supaya lebih cepat, karena kan surat-surat Yasmin pun harus diurusin juga, itu butuh waktu yang lama juga. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk lebih untuk serius lah, kita insya Allah akan siapin untuk siapin nikah agama, untuk ibadah juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah datang ke sini ya. Pertama teman-teman media juga. Nah untuk netizen, untuk masyarakat Indonesia, terima kasih banyak support kalian yang luar biasa. Di TikTok, Instagram, doa-doa kalian, walaupun aku nggak bisa sebutin satu-satu, nggak bisa balas satu-satu, tapi luar biasa sekali. Aku selalu lihat Instagram aku penuh dengan pujian-pujian, dengan doa-doa kalian yang sangat positif banget, sangat membantu aku untuk mempersiapkan diri aku untuk membangun keluarga kecil ini. Dan terima kasih juga Yasmin sama netizen Indonesia, alhamdulillah ya. Iya. Ini banget gitu loh, dikasih doa, dikasih selamat, syukur dan lain-lain. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk kita berdua supaya kita langgeng. Amin. Amin. Supaya kita bisa mempersiapkan segalanya dan tidak ada hambatan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa membangun keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Itu, oke. Ya. Kalau bisa dong, peragain dong untuk minta sama dia. Gimana? Cincin ini. Ada maknanya nggak cincin? Cincin ada maknanya. Ada maknanya. Oke. Oke. Ini dulu ya. Oh, Ini cincin apa namanya? perjanjian. Cincin perjanjian. Ini promise ring. Waktu kita masih LDR. Cincin ini kita masih LDR. Aku beliin, aku kirim ke Sabah untuk Yasmin, supaya ini janji kamu akan jadi milik aku selama-lamanya. Ini belum ketemu. Iya, udah diteken.
Gitu. Nah, kalau ini cincin tunangan. Ya sayang ya, Iya. cincin tunangan kita. Tuh. Apa? Liatin. Gini.